kasihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala rasulillah. Lalu bersama wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Fauzan, Ustaz Mas Al, Ustaz Ridwan, ya Ustaz-Ustaz yang lain dari Ustaz dan terima kasih yang tak terukur telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertemu adik-adik, anak-anak saya, anak-anak juga jauh. Lalu Ustaz Fauzan lagi anak-anak apalagi saya sudah anak-anak, belum cucu tapi belum juga anak-anak saya. Tadi dikenalkan oleh Ustaz Fauzan, saya nama saya Dr. Mujiarto, sudah ada beberapa kenal yang itu sudah kelas 3, yang kelas 2, kelas 3 alias yang sudah kenal, yang sana yang belum ya. Saya sehari-hari kerja di Rumah Sakit Umum Sidoarjo sebagai dokter anestesi, sebagai dokter bius. Siapa yang pernah dioperasi? Ada yang pernah dioperasi? Gini loh, dari anak Indonesia jangan malu-malu. Ayo, siapa yang pernah? Ya, pernah. Sakit enggak? Sakit? Enggak. Ada yang lagi yang pernah dioperasi? Disunat pernah ya? Disunat itu salah satu contoh di bius. Ya. Tapi di biusnya bagian situ saja. Tapi ada yang pernah disunat tapi tidur. Yang ditidurkan itu bagian pekerjaan saya. Oke, tapi pada kesempatan ini saya nggak bercerita. Tadi cerita tentang profesinya sebagai dokter ya. Jadi diminta oleh Ustaz Ridwan bersama saya untuk memberikan motivasi pada anak-anak. Motivasi apa ya? Saya bingung. Tapi ini kan Ustaz, kalau boleh saya kali ini hanya ingin bercerita tentang suatu kisah. Ini bukan kisah tentang nabi, bukan kisah tentang ulama, bukan kisah tentang presiden atau apa. Bukan. Ini hanya kisah sederhana. Ini kenapa saya ceritakan? Karena sekarang Ustaz ya, literasi anak-anak itu kurang. Siapa yang pernah sering membaca buku cerita? Ayo tinggi. Yang membaca buku cerita siapa? Berapa buku cerita yang sudah dibaca? Ayo yang cewek lebih banyak mungkin baca buku cerita. Yang belakang, ya. Ibu-ibunya ini saja yang baca. Bukan. Ini nggak bisa dibedakan dengan ustazah mana santrinya. Oh ini ustazahnya di sini. Jadi sekarang ustazah, memang kemampuan literasi anak-anak Indonesia sangat kurang, sangat jarang membaca. Yang dibaca kalau nanti bisa dikasih gadget, yang dibaca lihat TikTok, YouTube, jarang mau membaca. Jadi kalau dia membaca itu tidak bisa digantikan. Jadi silakan membaca sebanyak-banyaknya, karena dengan membaca itu akan meningkatkan kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita berimajinasi. Ya, jadi sangat penting sekali untuk kita membaca, baca. Itu adalah jendela ilmu. Ya, oke. Yang saya ingin ceritakan ini cerita bukan cerita masa lampau yang jauh, bukan cerita masa sekarang, tapi kurang lebih cerita ini terjadi tahun 70-an lah, 70 sampai 80. Ustaz belum lahir ya? Tahun 70, 79. Ustaz baru umur, mungkin ceritanya terjadi belum lahir Ustaz. Ustaz sudah lahir belum? Jangan sudah lahir tahun 7 berapa? 74. Mungkin pas beliaunya lahir. Ada yang lebih tahun 60-an lahir. Nah, 60-an. Pada waktu itu punya uang saku berapa ketika sekolah? Besar. Kalau sekolah dikasih uang saku besarnya berapa? 25 rupiah. Berapa? 25 rupiah. 25. Ustaz aja yang tahun 70-an sudah sekolah. Tidak ada berhentinya. Kalau Ustaz Salmuni uang sakunya 25 rupiah itu sudah banyak banget. Sudah bisa beli apa Ustaz? Semua jajan.
Hah? Semua Semua makanan. jajan sudah bisa beli. Dengan 25 rupiah itu sudah bisa beli jajan mungkin 5 macam jajan. Karena satu jajan itu ada yang harganya 5 rupiah. Ada yang jajan harganya hanya 2,5 rupiah. Heran ya? Sekarang laku apa? Uang 2,5 rupiah, uang 5 rupiah. Nah, ini cerita ini terjadi pada masa itu. Ada anak yang namanya Tono. Ya, Tono ini anak seorang janda. Anak seorang janda yang bapaknya sudah meninggal ketika Tono masih umur 2 tahun. Jadi ibunya apa? Jadi dalam tanda kekurangan, miskin. Karena kekurangan itu sehingga uang saku kalau tadi diberikan 25 rupiah. Sehari-harinya Tono itu hanya diberi uang 5 rupiah. Syukur bisa diberi uang 5, itu pun bisa jajan mungkin OT-OT 1. Ya, OT-OT tahu? Ada yang bukan orang Jawa? OT-OT tahu ya? Harga 5 rupiah. Atau terus pada waktu hari itu karena ibunya pas punya uang, Tono diberi uang 10 rupiah. Bagi Tono istimewa karena biasanya diberi uang 5 rupiah, bahkan kadang tidak diberi, tapi hari ini dikasih uang 10 rupiah. Artinya senang sekali Tono ini. Artinya apa? Aku hari ini pengen beli makanan, beli jajan yang sangat enak. Dia mikir, jajanan yang enak apa ya? Dia pikir, aku pengen roti. Karena dia jarang sekali makan roti. Biasanya kalau makan roti, kalau ada orang datang dari kota, dikasih oleh-oleh roti. Roti kongguan, roti bohong itu ya. Yang isi kongguan, rotinya kongguan isinya rengginang. Nanti bisa lebaran kalau di kampung gitu ya, rotinya kongguan isinya rengginang. Nah, pada hari itu Tono dikasih ibunya uang 10 rupiah. Akhirnya dia senang dan bingung. Aku pengen makan yang enak hari ini. Aku pengen beli roti. Di saat itu roti yang paling top itu namanya roti sisir, sama roti bantal, roti kasur. Maaf, roti sisir dan roti kasur itu yang paling enak. Akhirnya dia pergi ke toko. Toko namanya tokonya Pak Kawan. Akhirnya Pak Kawan, saya mau beli jajan. Ya, lihat toko. Ini harganya berapa Pak Kawan? Dulu belum ada harganya, jadi harus tanya. Dia tanya di sini, roti sisir harganya berapa? 25 rupiah. Ya, itu nggak cukup. Akhirnya, tanyakan roti kasur harganya berapa? Ini 30 rupiah. Ya, biasanya nggak cukup. Akhirnya Tononya sedih. Uang 10 rupiah ternyata belum bisa jajan yang enak. Ya, ini Tono sedih. Jadi roti sisir, roti kasur hanya anak-anak karena uangnya tidak cukup. Bagi Tono uang 10 rupiah itu sudah banyak, tapi ternyata tidak cukup untuk membeli roti. Akhirnya apa? Kenapa masuk bingung? Pak tawarnya tanya gitu. Saya beli jajan tapi uangnya nggak cukup. Ini Mas ada permen, namanya permen cecek. Mungkin kenal ya Mas permen cecek. Jadi permen itu sebesar telur cicak, jumlahnya banyak. Nah, ini kalau beli ini harganya hanya 5 rupiah. Kalau beruntung di dalam itu ada undiannya. Undiannya bisa dapat roti, bisa dapat kelereng, bisa dapat sisir, bisa dapat piring beling. Nah, Tono jadi berpikir, wah lumayan juga kalau bisa dapat roti. Terus piring beling. Jadi Tono berpikir, setelah tahu bahwa hadiahnya ada piring, ingatan Tono tentang roti hilang. Dia ingin mendapatkan undian mendapatkan piring beling. Kenapa? Karena di rumahnya piring belingnya itu habis. Kalau nggak mudah dijual sama ibunya. Pada masa itu piring beling itu hanya digunakan oleh orang-orang yang kaya. Yang orang-orang yang tidak kaya hanya menggunakan piring seng. Ingat ya, mungkin piring seng dibandingkan kepada piring seng yang sudah lubang pun masih sering dipakai.
Ya, akhirnya Tono berpikir aku pengen beli permen kerja supaya mendapat hadiah piring beling. Itu udah nggak berpikir roti cicir lagi. Kenapa kok dia pengen beli beling? Dia pengen memberi kejutan pada ibunya, pengen membahagiakan ibunya dengan memberi hadiah piring beling. Akhirnya dibilang satu permen kerja harganya berapa? 5 rupiah. Akhirnya dibukalah permen kerja itu yang ada undiannya. Setelah dibuka, apa hadiahnya? Kira-kira dapatnya kelereng. Dia sedih sekali toh. Uangnya tinggal 5 rupiah dan piring-piring yang digambarkan nggak dapat, roti juga nggak dapat. Dia sedih toh. Akhirnya dia berpikir, aku mau beli apa lagi dengan 5 rupiah hanya bisa berpikir lagi, paling dapat lagi kerupuk atau OTOT. Pada waktu itu jajan belum banyak pilihannya, paling kalau dibeli ya singkong, ubi, kayak gitu. Akhirnya Tono sedih, akhirnya dia pulang. Dia pulang sambil merenung. Akhirnya dia punya akal. Pulang, akhirnya nggak lama dia lari balik lagi ke toko martabak. Kemudian dibeli lagi permen jajan. Pak Tawar, saya beli permen jajan lagi. Akhirnya dapat ambil permen jajan satu lagi, dibuka hadiahnya. Akhirnya dia teriak, "Hore! Pak Tawar, aku dapat piring beling." Dapat hadiah piring beling. Terus kan diminta, "Mana Mas? Aku kertas undiannya." Diminta sama Pak Tawar. Pak Tawarnya diam sejenak, dipandanginya Tono. "Mas, bener ya? Karena kalau hadiah itu tulisannya diketik, bukan ditulis tangan." Artinya apa? Hah? Artinya apa? Apa sih artinya? Artinya Tono kenapa? Berbohong. Akhirnya Tononya setelah ketahuan bahwa dia berbohong, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya gemetar, kekeringan dingin keluar dari badannya. Akhirnya dia lari pulang. Malu dia lari pulang, nangis dia pulang. Dengan itu ibunya Tono tahu ada apa anak ini. Kok tiba-tiba pulang sambil menangis. Akhirnya setelah didesak oleh ibunya, baru dia mengaku bahwa dia telah berbohong karena ingin mendapatkan piring beling yang ingin diberikan sebagai hadiah untuk ibunya. Ibunya pun ikut sedih, ibunya menangis. Akhirnya ibunya bilang ke Tono, keinginanmu untuk memberi hadiah kepada ibu itu sangat baik, tapi caramu yang tidak baik. Ya, kalau memberi sesuatu yang baik, caranya harus baik juga. Satu. Kedua, kamu harus jujur, Tono. Kenapa? Dengan kejujuran, kamu bisa membeli apa saja yang kamu inginkan, bisa pergi kemana saja yang kamu ingin pergi, bisa keliling dunia dengan kejujuranmu, dan dengan kejujuran kamu bisa mengantarkan ibu ke surga. Itu yang ingin aja. Dan untuk bisa makan yang enak, tidak perlu dengan piring yang bagus, gak usah dengan piring beling, dengan piring sengkul. Karena lauk yang paling enak adalah saat kita lapar. Bukan harus dengan ikan, harus dengan daging. Tapi pada saat perut yang lapar, maka semua makanan lauknya akan menjadi enak. Ya. Jadi jangan kamu berbohong. Terus saya harus bagaimana tuh? Ya bilang Ibu Tono bilang tanya ke ibunya, kamu harus kembali ke Pak Tawar untuk minta maaf. Akhirnya Tono pergi ke Pak Tawar dan minta maaf. Dia mengaku salah bahwa dia minta maaf, melakukan kebohongan. Akhirnya oleh Pak Tawar, udah Tono, kamu ketemu itu ngambil satu
permen cecek lagi, siapa tahu kali ini kamu beruntung. Akhirnya Tono mengambil satu hadiah. Iya, lupa saya. Pada waktu karena sudah mau tutup, tokonya sudah mau tutup, Tono boleh Pak Nawar, saya mau bantu pemberesan tokonya kalau mau tutup. Akhirnya oke lah kamu bantu. Ini untuk mengurangi rasa bersalahnya, Tono ikut membersihkan toko, memberes toko karena toko mau tutup. Akhirnya apa? Dibantu sebelum pulang, dan kamu sekarang ambil satu permen cecek lagi, siapa tahu kamu beruntung. Akhirnya apa? Setelah diambilkan, mau dibuka sudah Pak Nawar, saya yang buka, siapa tahu saya hoki. Akhirnya buka lewat Nawar, dan hadiahnya apa? Piring beling. Ya. Tapi sebenarnya itu bohong, Pak Nawar yang bohongkan ini supaya membuat menyenangkan Tono. Ya, oke. Dari sini adik-adik, anak-anakku semua, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Apa hikmahnya? Kejujuran. Berbohong demi kebaikan. Awalnya yang berbohong demi kebaikan ya. Terus apa lagi hikmahnya? Apa lagi? Ya. Tono tidak mudah menyerah. Oke. Ada lagi? Apa sih? Dicampur ini suaranya. Bersyukur. Ya. Gimana bersyukurnya ini? Aduh, pendengar itu sudah kurang bagus. Ada lagi mungkin yang di depan sambil dengarkan di sana apa? Hikmahnya apa? Kira-kira lagi. Oke, satu masalah kejujuran, kedua masalah Tono tidak mudah menyerah, tiga ada lagi. Ayo boleh angkat tangannya. Salah nggak apa-apa, nggak ada yang salah pasti. Ya, monggo, ini banyak hijab ungu dekat tiang. Niat yang baik pasti akan menemukan jalannya. Oke. Ada lagi? Bahagia nggak harus kaya. Bahagia tidak harus kaya. Oke. Tapi untuk kalau kaya bisa lebih bahagia. Jadi orang Islam harus bisa kaya ya. Ya, supaya bisa membahagiakan orang. Karena bahagia itu perlu kaya, butuh dana. Seperti sekarang ya, kamu sekolah aja kalau nggak dana nggak jadi bahagia. Kalau pinter nggak bisa sekolah nggak ada dana nggak bisa, nanti kamu nggak jadi bahagia. Oke, aku lagi ya. Cerita. Kenapa sih saya mengambil cerita ini? Banyak sekali hikmah cerita. Nomor satu bahwa satu, ini tadi masalah permen cecek yang isi undian. Undian boleh apa enggak? Enggak boleh, karena satu perjudian. Jadi caranya sudah nggak benar, menipu sudah judi, menipu lagi, double ini sudah. Ya, kedua masalah kejujuran. Ya, memang hikmahnya di sini adalah orang harus jujur, harus berbuat jujur, karena kejujuran itu akan banyak. Ini kenapa? Saya tadi dikatakan oleh, dengan kejujuran kita bisa makan apa saja yang kita ingin makan. Dengan kejujuran kita bisa membeli apa saja yang kita beli. Dengan kejujuran
kita bisa pergi kemana saja keliling dunia jika kita mau. Bahkan dengan kejujuran kita berangkat ke surga. Karena ke surga kita tidak bisa tanpa kejujuran. Kalau kan jadi pembohong jangan harap jadi bisa masuk ke surga. Kira-kira tahu nggak siapakah Tono itu? Ini Tono. Tono kecil. Saya memang beri nama samaran Tono biar dia bisa langsung. Ya, inilah Tono itu. Dan saya membuktikan kata-kata itu. Saya dari kecil berusaha untuk jujur. Kenapa? Saya pertama kali tidak jujur itu cerita saya sesungguhnya. Saya menipu dengan permen kecap yang dapat piring. Kedua, saya kelas 5 SD pernah nyontek dan ke teman saya sebelah bangku juga nyontek, dipukul sama guru. Yang padahal ke teman-teman saya yang nyontekan jatuh saya. Jadi dari saat itu saya berjanji untuk tidak nyontek, harus jujur. Dengan banyak hal kita tuh di negara kita itu sering diajari untuk tidak jujur. Contohnya apa? Mungkin nanti kalau saya masuk SMP banyak harus intip, banyak harus nyogok, nanti ujian nyontek, nanti ujian dapat bocoran, nanti masuk lagi SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, semua dengan cara yang tidak jujur. Kalau caranya sudah tidak jujur, jangan harap apa yang kita lakukan jadi berkah. Karena kita sudah zalim kepada orang lain. Ya, harus jujur dulu, caranya harus benar dulu. Cari benar salah satunya harus jujur itu tadi. Masuk tes, masuk supaya masuk ya harus belajar. Ya. Kedua, nanti ujian dikasih bocor, itu adalah cara yang jujur. Dan itu yang nanti akan menimbulkan bibit-bibit jadi koruptor. Jadi jangan kita hanya menghujat, di negara ini banyak koruptor. Ya kita sendiri kalau berbuat tidak jujur, kita adalah calon-calon koruptor. Sekalipun lulusan dari pesantren, kalau caranya tidak jujur ya nanti jadinya koruptor. Banyak nggak pejabat kita yang dari lulusan pesantren? Banyak. Apakah mereka nggak pernah korupsi? Sering. Pintar menggunakan ayat-ayat, menggunakan hadis pintar, tapi digunakan untuk mengakali. Ya, itu karena tidak jujur. Kedua, sudah ketiga ya. Nomor satu tadi judi, kedua kejujuran, ketiga apa? Berani mengaku salah. Itu tidak gampang. Jadi kalau kebanyakan orang kita kalau bersalah tidak mau mengaku salah, tapi diam atau mencari kambing hitam. Kalau kita terbiasa punya mental kayak gitu, kita tidak menjadi orang yang kuat. Mungkin hanya karena malu, mungkin takut dihukum. Jangan takut. Kalau kita mengaku salah, tolong pesan sama Ustaz, kalau memang itu perlu dihukum, hukumannya harus dapat tetap dihukum mungkin, tapi dapat penghargaan untuk santriwati yang berani mengatakan salah, berani mengaku salah harus dihargai. Karena ini mentalitas yang harus ditumbuhkan, berani mengaku salah. Kesalahan harus tetap tidak menunjukkan bahwa itu salah, tapi proses anak yang berani mengaku salah itu harus dihargai. Karena penting sekali, dengan dihargai kita berani mengaku salah, itu akan menunjukkan jiwa kesatria. Ya, seorang yang pengecut tidak akan pernah berani mengaku salah. Sebaliknya, seorang berjiwa kesatria dia akan berani mengakui kesalahan. Berikutnya lagi hikmahnya adalah mau memberi maaf. Ini tadi contohnya, Tawar. Dia dengan ketika si Tono mengaku salah, Tawar mau memaafkan, bahkan memberi hadiah permen kecil lagi. Ini adalah jiwa yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh kita. Berani mau memberikan maaf kepada orang yang salah, yang bersalah pada kita. Pada umumnya salah, kita malah kita hujat yang salah, kita hukum yang salah, kita musuh yang salah. Jangan.
kalau orang sudah mau mengaku salah, kita maafkan. Itu penting sekali. Ini dalam hadisnya banyak mungkin ya. Orang mau meminta mengaku salah dan memaafkan orang lain itu kemudiannya sangat tinggi. Nanti Ustaz yang lebih tahu mana hadisnya. Ini yang kadang-kadang tidak ada di jiwa kita. Dan harus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau ada yang kita bersalah terhadap teman, jangan segan-segan kita mengaku salah. Putih, tadi saya melakukan salah ini, maaf saya ya. Tadi misalnya saya nggak boleh begini, tapi saya begini. Oh iya, apa, saya maafkan. Ya mungkin kadang-kadang kita mungkin rasa mangkel pada tadi itu ada, tapi tetap harus mau memaafkan. Ya, yang bersalah harus memperbaiki diri. Dengan itu maka kalau tumbuh jiwa-jiwa yang baik. Jiwa yang baik tidak cukup dipelajari dengan di atas kertas, tidak cukup dengan membaca, tidak cukup dengan nasihat. Juga mungkin ustaz-ustaznya memberi contoh untuk itu, karena nasihat yang paling baik adalah contoh, teladan. Ya. Jadi itu ya, jadi terus apalagi ini ada lagi yang ingin saya sampaikan. Yakin bahwa ustaz-ustazah, adik-adik semua setiap hari berdoa. Jadi tadi kehidupan lainnya adalah kesabaran. Jadi ini masalah doa, bahwa kita kadang-kadang harus sabar terhadap doa. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa apabila doa kita tidak dikabulkan, kita harus sabar dan yakin bahwa Allah punya rencana yang baik. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Contohnya apa? Ketika kita nggak bisa masuk, karena ini masalah sekolah ya, nggak bisa masuk sekolah yang favorit, kadang-kadang orang kita berusaha untuk nyogok. Ini korbannya siapa? Korban paling berat adalah anak-anaknya, siswanya. Karena apa? Tidak punya mentalitas yang baik. Ini saya punya cerita khusus untuk ini. Jadi ketika saya SMA, saya tuh mulai kelas 1 sudah pengen masuk Institut Teknologi Institut Pertanian Bogor, IPB. Tahu ya? IPB di mana tempatnya? Bogor. Institut Pertanian Bogor ya, Bogor. Ya. Jadi saya pada waktu pengen sekali jadi insinyur pertanian. Sejak kelas 1 SMA, setiap hari saya dalam sholat saya itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diterima, berikan kemudahan saya jalan untuk masuk IPB. Setiap hari salat tahajud saya doakan itu. Tapi kenyataannya apa? Ketika kelas 3 lewat undangan saya nggak masuk IPB, nggak diterima. Lewat jalur tes juga tidak diterima masuk IPB. Tapi saya bersujud sama Allah. Ya Allah, 3 tahun saya berdoa kepadamu, mana buktinya? Karena Engkau yang maha mengabulkan doa. Di mana usaha saya selama 3 tahun? Di mana doa saya selama 3 tahun tidak Engkau dengar? Jadi kalau kita mudah putus asa, akhirnya bahwa saya cuma pikir mungkin ini bukan jalan saya, karena saya sudah nyoba 2 kali tidak berhasil. Mungkin bukan jalan saya. Akhirnya saya masuk tes. Masuknya malah bukan di IPB, tapi masuk Fakultas Hukum. Dan ternyata di Fakultas Hukum pun saya hanya bertahan 3 bulan karena saya nggak suka, nggak kerasa. Akhirnya saya keluar dari Fakultas Hukum. Belum sampai ujian tengah semester lah. Jadi saya keluar. Akhirnya dari situ saya seolah-olah dunia itu runtuh. Tapi ibu saya yang punya jiwa besar bahwa kalau kamu berusaha, insya Allah kamu akan datang tempat yang lebih baik. Ini saya belajar mandiri, saya juga dengan belajar, tapi selama kurang lebih 9 bulan saya belajar bertapa, bermuhasabah, merenung siapa kekurangan. Dan di situ saya apa? Saya lakukan apa?
saya belajar sendiri dan kemudian ada tetangga, ada teman yang belajar bertanya kepada saya. Akhirnya saya ajari, semakin lama semakin banyak yang bertanya ke saya, semakin banyak saya ajari. Ternyata dengan begitu saya jadi lebih pintar. Akhirnya ketika tes lagi, saya waktu itu bingung, sudah formulir dulu pakai formulir manual deh, ya, formulir itu sudah di tangan, tapi saya masih bingung, saya mau ngambil jurusan apa. Kemudian salah satu dari teman yang belajar sama saya, dia bilang, ayo masuk ke dokteran saja, supaya kita tetap berteman. Akhirnya besok hari terakhir pendaftaran, saya baru ngisi bahwa saya masuk ke kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Akhirnya tes, berapa bulan kemudian pengumuman saya diterima, teman saya yang saya ngajak tidak diterima. Itulah takdir Allah. Jadi yang saya tadi pengen, ternyata pengen jadi seorang insinyur pertanian, Allah mentakdirkan saya, menyuruh saya untuk jadi dokter, memberi amanah saya untuk jadi dokter. Jadi dari sini bahwa saya bilang bahwa takdir Allah itu selalu baik buat kita. Hanya kita saja yang kurang sabar. Itu yang paling sering terjadi. Sehingga kalau tidak sabar, akhirnya nyogok lah, akhirnya menyalahkan Allah lah, karena akhirnya usaha macam-macam yang kurang baik sering-sering. Ya, bahkan kedukun juga kadang-kadang. Ya, jadi ini cerita-cerita masa kecil saya. Sebenarnya cerita saya banyak. Ini sebenarnya menjadi cerita pembuka di sebuah buku yang judulnya Melarat Bermartabat Kaya Bersahaja. Itu biografi saya, tapi maaf belum selesai. Jadi memang buat buku ternyata nggak gampang. Ya itu adik-adik, mungkin boleh, kalau mungkin mau bertanya, mau apa, mau disuruh, mau ke saya boleh. Kalau tentang kedokteran rasanya bosan deh. Mungkin mau jalan pelajar masalah ini, saya mungkin punya pengalaman banyak, termasuk baik tentang diri saya sendiri pada waktu itu, maupun anak-anak saya, kebetulan anak saya jauh lebih besar dari ini. Paling kecil anak saya sudah semester 8. Oke. Boleh, mungkin ada yang mau bertanya atau ini, monggo pakai mic-nya biar kedengaran. Boleh bertanya ya, apa saja boleh, tentang pendidikan atau boleh. Ya masih bisa. Saya izin bertanya, habit atau kebiasaan baik apa yang dilakukan oleh Pak Dokter di masa muda hingga memainkan hasil yang baik di masa tua? Ya. Kebiasaan baiknya, aku nakal ya. Oke, kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sih, tapi aku tidak jawab karena kebiasaan baik. Ini deh, nomor satu tadi yang saya ceritakan, saya berusaha jujur, apapun resikonya. Saya berusaha meminta maaf kalau saya salah dan kebiasaan memaafkan semua orang yang berbuat salah. Ya, jadi gini, saya tuh anak ke-11 dari 11 bersaudara. Ya, dan ini ada, kenapa saya sampaikan? Dengan 11 saya anak paling kecil, satu sering dibully oleh 2 kakak saya yang langsung. Ya, kakak nomor 10 dan kakak nomor 9, dua-duanya laki. Jadi 3 laki paling kecil ini saya paling sering jadi korban dan saya tidak bisa melawan. Jadi kalau jadi anak paling besar, dan bapak saya sudah meninggal ketika saya umur 2 tahun. Jadi yang hidup dengan kakak-kakak saya, dan ibu saya sendiri sudah bingung mencari makan, mencari nafkah untuk keluarga supaya anak-anaknya tetap bisa makan, bisa sekolah. Akibatnya itu saling tukaran dan di dalam itu semuanya masih anak-anak. Ya. Itu artinya saya sering dibully dan saya paling sering disuruh, paling sering dimarahi, paling sering wah pokoknya bagian gak enak. Itu tapi saya berusaha memaafkan kakak-kakak saya. Bahkan 2 kakak saya itu paling jahat kepada saya, dalam tanda petik ya. Itu orang yang paling sering saya bantu ketika saya dewasa dan ketika beliau tua. Ya.
Kebiasaan saya apa? Saya nomor satu, saya jujur. Saya nggak pernah nyontek dari ketika sekolah, apapun hasilnya. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak saya bahwa kita harus jujur dalam pendidikan, pertama. Ya, salah satu pendidikan. Sekalipun nilainya kurang bagus, kenapa? Karena ketika di sekolah kita nggak jujur, misalkan nyontek dan contohan dan bocoran, mungkin nilai kita bagus, tapi kemampuan kita enggak. Nanti pada saat kita diseleksi, kita nggak akan bisa menggunakan contekan, kita tidak bisa menggunakan mencontoh teman, karena harus kemampuan kita sendiri. Dan saya membuktikan untuk anak-anak saya bahwa mereka berhasil masuk ke lebih favorit tanpa ketakutan, tanpa nyontek, tanpa sogok, tanpa macam-macam. Jadi kebebasan salah satunya itu, dan memaafkan, jujur dan memaafkan itu jadi. Kalau rajin, namanya sekolah, namanya anak sekolah, ya kadang rajin, kadang males, kadang bolos, normal. Saya melakukan dia semua itu, tapi nyontek enggak. Mengaku salah, saya nanti nggak bisa pun salah, harus ngaku salah. Menghargai, kalau memaafkan, harus segera memaafkan, meskipun tidak selalu melupakan. Saya nggak bisa melupakan. Ya kadang-kadang itu ketika disakiti orang itu kita nggak bisa lupa. Tapi memaafkan harus. Lupakan nggak mungkin kita buang. Bukan barang yang kita kendali, kita buang terus hilang. Kalau masalah lupa ingat itu melekat di otak. Jadi mungkin tetap ingat, tapi bukan berarti harus memperpanjang. Tapi tetap kita maafkan. Tidak mungkin. Cara memaafkan paling gampang apa? Bersikap wajar. Jadi ketika ada teman minta maaf, jangan langsung selesai. Oh iya maaf selesai. Habis itu terdiamkan. Bukan. Kadang-kadang mulut kita tidak harus menggunakan ya kamu saya maafkan, tapi sikap kita normal, wajar. Ayo kita makan bareng. Jadi berarti sudah memaafkan. Kadang-kadang sebelum dia minta maaf sudah kita memaafkan. Ya, toh kalau kita maaf dia tidak mau minta maaf, kita memaafkan yang rugi bukan kita. Karena hubungan ini ada kita dengan Allah. Kita sudah itu minta maaf, yang kita mintain maaf tidak memberi maaf pada kita, itu bukan urusan kita, bukan kita sama Allah. Kita sudah minta maaf. Jadi kita paling bagus ya bisa mau minta maaf dan bisa memaafkan. Itu ya, itu yang paling jadi dan jangan lupa berbuat pada orang lain. Kita mungkin pada saat kecil kita tidak punya uang untuk membantu nyumbang, tapi kita punya tenaga, kita punya pikiran. Di sekitar kita banyak orang yang perlu bantuan. Dengan cara apa saja. Saya ketika SMP sudah jadi ketua Karang Taruna. Itu kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Misalkan membutuhkan genteng, tidak punya uang, kita bersihkan rumahnya, membutuhkan genteng. Karena apa? Akhirnya kalau kita membantu orang, sama Allah yang akan membantu kita. Kita memudahkan urusan orang, kita yang memudahkan. Itu aja deh. Ya, dan ini paling flexing sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya, monggo. Misi mau berkata, saya kan ada di kelas akhir, jadi mungkin banyak yang saya harus usahakan untuk masuk ke perguruan tinggi selanjutnya. Saya memang tinggi, tapi saya nggak masuk ke eligible, jadi saya nggak bisa pakai jalur undangan gitu istilahnya. Jadi saya mau nggak mau jalur tes, sedangkan universitas saya terlalu tinggi kata orang-orang yang saya mau itu karena gengsi saya tinggi. Orang tua saya sudah bilang, iya nggak apa-apa masuk situ mandiri, tapi saya sendiri yang tahu dengan kemampuan saya. Jadi saya mau minta saran untuk ke depan ini saya harus gimana. Terima kasih semua. Oke, salam. Dan juga kelas 12 ya. Ya, bagus. Ini pertanyaan sangat bagus dan sering terjadi pada semua anak-anak sekolah. Apalagi sekarang pakai panas ya. Bersyukur ada ETA, jadi harus belajar. Ya, kalau nggak ada ETA, sama nggak belajar nanti ya. Bersyukurlah dengan sistem yang baru. Jadi gini deh, bahwa jangan kita tuh punya cita-cita tuh mati. Punya alternatif bahwa kalau tidak ini aku nggak mau, jangan seperti itu. Karena kita seolah kita tuh mengatur Allah, ya Allah, aku tuh mau
maunya di sini, aku udah belajar di sini, dan aku kalau nggak gini aku gini. Kalau Allah kalah tahu diri kita gitu. Kita lebih tahu daripada Allah tentang nasib kita. Itu nomor satu. Kalau kita bisa memegang bahwa apapun yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik. Tapi sebagai manusia kita harus punya motivasi, kita punya ikhtiar, tapi kita punya target. Nah itu target yang kita didik harus sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan apa? Satu, kemampuan knowledge kita sudah sesuai belum? Kalau kita tes masuk, kita masuk. Kita lihat kompetitor kita siapa. Misalkan kita mau belajar memanah. Nah kalau kita belum terlatih memanah, mau memanah yang jauh, memanah yang dekat saja nggak kena. Ya, harus mampu dulu. Jadi kita lihat kemampuan kita seperti apa, kompetitor kita seperti apa. Jangan nanti kita seperti ini membuang-buang waktu, membuang-buang dana. Kalau masalah dana itu nanti banyak cara. Beasiswa banyak. Mungkin kita finansial kita harus tahu dulu. Kira-kira saya dulu ketika kuliah, saya dibantu sedikit oleh kakak saya sebagai nelayan. Saya bekerja. Saya kuliah sambil bekerja. Jadi guru les anak SD, jadi jual beli kaos, menjual kaos, ya, jadi para medis, jadi banyak yang saya lakukan. Jadi untuk kembali lagi untuk meraih cita-cita memilih satu universitas fakultas di satu universitas, nomor satu kita harus tahu kemampuan kita. Nomor dua, finansialnya saya belum. Dan berikutnya lagi bahwa takdir Allah lebih baik, bahwa kita tidak lebih pintar dari Allah. Aku yakin, kalau Anda ngeyel berarti Anda yang merasa bahwa dirimu lebih pintar daripada Allah. Ya, sehingga kamu nyogok seolah Allah aku nggak kubur ini, nggak bisa, nggak cocok aku. Kamu pilih yang mana nggak cocok sama kayak pilih Allah itu salah. Ya, kalau gitu kami jalankan nggak benar loh ya. Tapi kalau tetap usaha, kalau nggak diterima tawakal, pasti ada pilihan. Rencana Allah pasti lebih baik. Dan saya berkali-kali membuktikan itu. Saya apa? Saya berkali-kali gagal. Bukan, jangan dikira saya nggak pernah gagal. Banyak kali gagal. Orang yang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal. Kalau orang sukses itu jatuh 10 kali bisa bangkit 11 kali. Bangkit jatuh 20 kali, bangkitnya 21 kali. Itu orang sukses. Ya, jangan takut gagal. Kalau nggak diterima, usaha lagi. Cari jalan lagi kalau nggak gagal. Ya, jangan ngatur Allah. Penting gitu. Yang lain, min, wasit, perlu tambahan? Oke, monggo. Belakangnya. Artinya kecil-kecil semua ya? Belum tanya, boleh? Yang kecil-kecil juga boleh tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, jika ada seseorang yang bercita-cita menjadi dokter, tetapi ekonomi keluarganya tidak mencukupi, apa yang harus dilakukan? Apakah masih ada jaminan? Saya adalah siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalau dokter nggak punya ekonomi nggak mencukupi? Allah punya jalan yang kaya itu Allah, bukan kita. Itu kuncinya. Yang kaya itu Allah, bukan kita. Orang yang kaya tentu bisa jadi dokter meskipun pinter. Kalau Allah nggak mentakdirkan. Orang yang miskin nggak mesti nggak boleh jadi dokter. Kalau Allah sudah mentakdirkan. Saya salah satunya. Saya dulu berpikir juga seperti Anda. Tapi kenyataan saya sekarang jadi dokter. Nomor satu apa yang dilakukan? Dia tes dulu, daftar dulu. Kalau nggak daftar biar kaya, biar pinter, nggak bisa deh. Saya pernah ditanyain pasien ini, saya ingat, dok, kok bisa jadi dokter dulu gimana? Dia daftar bu. Ya kan kalau nggak daftar nggak bisa. Dulu kamu nggak bisa jadi kantornya Al-Fatah kalau nggak daftar kan? Ya, jadi nomor satu daftar dulu. Masalah syarat nomor satu untuk jadi dokter harus cukup pinter. Masalah
pinternya jangan nanggung. Harus pinter banget. Supaya apa? Mudah mendapatkan beasiswa. Kalau hanya magang-magang, pinternya sulit dapat beasiswa karena beasiswa kan ada syarat. Ya, saya punya satu anak asuh. Putranya seorang tukang beca. Sekarang masih sekolah di semester terakhir di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dia dapat selain dari saya, dia juga dapat beasiswa dari bidik misi. Masih ada sekarang bidik misi ya? Dapat beasiswa dari bidik misi. Dia sama sekali nggak bayar SPP, bahkan setiap bulan dapat uang hampir 700.000 sebulan. Ada jalan kan? Ya, dan selain fakultas kedokteran, banyak fakultas ini bisa terima. Dan ingat, bukan satu-satunya jalan untuk sukses jadi dokter loh ya. Banyak cara lain. Ya, jadi kadang-kadang kalau sudah ingin jadi dokter, terus. Padahal anak saya 3 orang, saya sudah 3 bulan dia bilang nggak bisa jadi dokter. Banyak pilihan yang lain lebih enak. Jadi dokter kesel seumur hidup. Yang lain ketika baru masuk saja, yang lain bisa malam-malam dokter dari kalau masih jadi dokter begadang terus ngocok terus nanti ketika jadi dokter muda harus jaga, harus ini. Kalau sudah selesai dari dokter harus jaga di UGD yang lain tidur, bojomu tidur di rumah, kamu jaga di rumah sakit. Capek deh. Benar, jadi dokter tidak gampang gitu. Hanya orang hanya melihat, oh nggak mudah, nggak enak. Orang tuh hanya melihat luarnya saja. Dan tidak semua dokter itu sugih loh. Ada orang kata lihat sugih tok, gitu loh. Banyak teman saya itu sampai sekarang sepeda motor kemana-mana hanya punya sepeda motor jelek banyak. Jangan dilihat dokter yang bisa punya mobil, nggak semua kayak gitu. Mungkin kalau dia punya mobil, lihat kerja kerasnya kayak apa, banting tulangnya kayak apa. Yang lain sudah ngorok-ngorok di rumah, dokter masih keluyuran, nggak pulang-pulang. Itu anaknya nggak kopeng, bojone kan ditunggoni budal dewe. Nah itu dokter itu. Jangan dilihat enaknya toh. Ya. Oke. Yang lain mungkin hewannya. Sudah? Ya, hampir 1 jam. Terima kasih. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.